Halo guys, shalom. Oke, senang ketemu sama kalian semuanya. Are you okay? Ini jawaban yang sebetulnya agak basa-basi. Oke, tapi apapun keadaan kalian, aku percaya teman-teman selalu dalam anugerah Tuhan. Amin. So, thank you buat teman-teman Bogor. Thank you kalian jauh-jauh datang. Dan aku juga ngelihat ada teman-teman dari GB Hope. Hi guys, thank you for coming. Thank you. Oke, hari ini aku mau bahas satu tema, yaitu tentang spiritual man. Manusia rohani. Oke, kita disclaimer dulu nih. Bahwa apa yang aku mau bahas buat teman-teman semuanya bukan sesuatu hal yang bikin kita terbang kemana-mana. Oke, teman-teman tetap pakai kayak seat belt. Nggak akan kemana-mana, tapi aku mau share tentang fondasi untuk menjadi manusia roh. Karena 1 tahun ini teman-teman di Joshua Generation kita membahas satu tema besar yaitu apa? Spirit led. Oke, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kali ini teman-teman aku mau membahas tentang manusia rohani. Nah, aku mau buka mulai dari ayat ini dulu. Oke, agak panjang, tapi kita mau start dari sini dulu. Dan aku ambil dari versi Amplified Bible dan aku langsung terjemahin teman-teman semua di sini. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 16. Aku bacain buat teman-teman semuanya. Tetapi manusia duniawi yang tidak percaya, ya, artinya manusia duniawi yang belum percaya Kristus itu gak nerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan yang tidak masuk akal dan tidak logis. Dan ia tidak dapat memahaminya karena hal itu hanya dapat dimengerti dan dihayati secara rohani. Dan ia tidak memenuhi syarat untuk menghakimi perkara-perkara rohani. Nanti aku jelaskan di sini tentang menghakimi. Oke? Ayat 15 dibilang begini. Tetapi manusia rohani, itu orang Kristen yang dewasa secara rohani. Halo, di sini semuanya, amin? Amin? Udah semuanya? Amin? Mantap. Menghakimi, di situ diterjemahkan, aku selipin kata anakrino, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah discernment. Oke, nanti aku jelaskan. Segala sesuatu mempertanyakan, menguji, dan siapapun. Orang yang tidak percaya tidak dapat menghakimi dan memahami natur rohani orang percaya. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran dan maksud Allah sehingga dapat memberi petunjuk kepadanya? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus untuk dibentuk oleh pikiran dan maksudnya. Teman-teman, kalau kita flashback dulu di ayat 14 dibilang apa? Manusia duniawi yang gak percaya atau belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak nerima sesuatu yang berasal dari Roh Allah. So kalau teman-teman hari ini udah menerima karya keselamatan Tuhan Yesus dan kalian mau share sama teman-teman kalian yang belum percaya, kalian bagiin sesuatu hal yang sifatnya mungkin supernatural atau bahkan sesuatu yang rohani, itu belum tentu mereka nangkep. Misalkan apa? Tahu gak bro? Gue kemarin pas ujian, gue gak tahu apa-apa. Gue berserah, gue percaya aja, gue berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Tuhan kasih hikmat supaya aku jawab ini, jawab itu, dan seterusnya. Yang terjadi apa teman-teman? Gila loh gitu kan. Gak akan dipercaya. Atau kalaupun gini, teman-teman ngalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan gitu ya. Kalian mau cerita sama teman kalian yang belum percaya, dia akan bilang apa? Itu mah kebetulan. Bukan pengikut Kristus pun juga disembuhkan tuh. Ada tuh mujizat-mujizat. Artinya apa teman-teman? Sesuatu hal yang sifatnya dari Roh Allah itu gak gampang atau gak sembarangan orang di luar sana bisa nerimanya. Nangkap dulu di sini. Ya.
Bahkan ada yang bilang apa? Masa Tuhannya orang Kristen, Allahnya orang Kristen jadi manusia dan dia mati? Oke? Pernah dengar istilah-istilah seperti itu? Karena apa? Pada dasarnya orang yang belum percaya, dia nggak bisa nerima. Kenapa? Karena rohnya mati, rohnya padam. Warisan dari Adam dan Hawa ini membuat apa? Roh manusia itu menjadi disconnected sama Tuhan. Nangkap dulu sampai sini. Oke? Jadi teman-teman kalau kalian ngomong sama orang-orang di luar sana tentang hal-hal supernatural yang kalian alami, please difilter. Karena kalau enggak apa? Yang ada kalian gak akan jadi berkat. Tapi bisa jadi batu sandungan. Oke? Nah, aku lanjutin dulu. Ayat 15. Tetapi manusia rohani, yaitu orang Kristen yang dewasa secara rohani, menghakimi. Tadi dibilang apa? Anakrino. Nah, di dalam terjemahan ini teman-teman, aku menemukan gini. Makna menghakimi ini bukan ngejudge. Gile loh, dasar pendosa. Enggak gitu guys. Tapi menghakimi di sini dibilang apa? Menekankan dalam kapasitas menilai segala sesuatu secara apa? Mendalam. Secara apa? Objektif. Maksudnya gimana tuh Kak? Gini. Ketika kita menjadi manusia rohani, roh kita terkonek sama Tuhan. Setuju? Aku jelasin pelan-pelan di sini. Setuju ya? Sehingga gini teman-teman, sesuatu yang terdorong di hati nurani kalian sebetulnya lebih banyak dari hatinya Tuhan. Problemnya apa? Kak, kan bisa itu suara dari diri sendiri. Suara dari iblis juga bisa, betul bisa. Tapi kan gini, dari ketiga suara itu, dua di antaranya adalah memihak kepada daging kita. Betul nggak? Satunya suara yang tendensinya arahnya kemana? Sesuatu hal yang nggak nyaman buat daging, nggak enak buat daging. Betul nggak? Artinya apa teman-teman? Setiap orang yang lahir baru, aku percaya sebetulnya rohnya udah connect dengan Tuhan dan udah bisa nangkep dan dengar suara Tuhan. Amin. Masalahnya itu tadi, ketika kita mau memilih suara yang dari Tuhan, hati yang dari Tuhan, daging kita protes, daging kita apa? Nggak nyaman. Nangkep dulu sampai sini. Oke? Nah, langkah selanjutnya apa? Ketika kita mau hidupi firman, kita mau belajar dengar dan lakukan teman-teman. Teman-teman akan diajak ke dalam satu level, ke dalam satu step yang teman-teman mungkin hari ini atau hari depan itu kadang-kadang nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu ajak kita ke sana. Yang tadinya nggak ngerti, tahu-tahu ngerti. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu nangkep. Pernah nggak ada yang ngalamin gitu? Oke, aku akan recall ada satu kisah. Nggak satu teman tapi beberapa teman. Teman yang aku kenal ini teman-teman yang cerdas, teman-teman yang pinter menurut aku. Karena dia jago kimia, fisika, IPA lah gitu kan. Sedangkan gua anak IPS. Oke. Dia selalu dapat prestasi, dapat beasiswa, dapat kemurahan Tuhan gitu kan. Nah orang-orang yang aku kenal ini tahu nggak? Dia bilang gini, Kak, tahu nggak sebetulnya gue juga nggak pinter-pinter amat loh. Gue juga waktu mau ujian nggak ngerti soalnya. Tapi waktu aku berdoa, tiba-tiba ada hikmat ini begini. Ini begitu dan begini. Tahu-tahu apa? Ngerti. Waktu ujian kadang-kadang nggak belajar sebelumnya. Tapi tahu-tahu nilainya apa? Bagus. Bukan karena nyontek. Tapi apa? Dapat hikmat. Ada yang ngalamin kayak gitu? Oke, ada yang angkat malu-malu gini-gini gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Oke. Termasuk aku di sini begitu. Kalau dulu ujian, tes apapun, teman-teman ulangan, bahasanya masih sama sih, ada ulangan. Udah beda ya. Oke, zaman aku ya ada ulangan gitu. Aku gak pernah belajar. Sempet sih tinggal kelas, cuman bukan karena bodoh, sorry. Karena bandel, karena nakal, gak pernah masuk gitu.
Oke? Nah, setiap kali ulangan, ya ini bukan membanggakan ya, tapi mensyukuri. Nilainya 8, 9, paling jelek 7. Percaya nggak? Sebandel ini dulu. Itu nilainya 8, 9, 8, 9 gitu. Oke? Karena apa? Bukan pinter, tapi cerdas. Kalau zaman dulu belum cerdas sih. Cerdik. Gak tulus. Artinya apa? Licik. Oke? Nah, aku mau bagi sama teman-teman pinter sama cerdas. Ada yang tahu bedanya di sini? Halo? Ada yang mau jadi orang pinter di sini? Halo. Gak pada mau, satu doang. Ada yang mau cerdas di sini? Orang cerdas? Wah, mantap. Bedanya apa sih kalau boleh tahu, guys? Kalau pinter itu ya lu jago banget. Matematik segala macam lo bisa jawab ini, itu, dan lain sebagainya. Orang cerdas itu gak cukup pinter. Lebih dari pinter. Nangkap gak? Jadi ketika ada masalah, ketika lu gak tahu sesuatu, ada aja jalan. Tapi pegang firman Tuhan ya guys. Cerdiklah seperti? Cerdiklah seperti? Cerdiklah seperti? Kok gak yakin ya? Gue ulangin ya. Cerdiklah seperti? Ular gambaran siapa? Gue ulang ya. Cerdiklah seperti? Kenapa sih ragu-ragu? Hah? Kenapa? Firman ngomong, cerdiklah seperti apa? Ular, tapi tuluslah seperti siapa? Merpati. Ini jangan dipisah guys. Kita juga jangan terlalu kalem. Tulus aja bawahnya orangnya. Yang ada apa? Ditipu, dibully malah. Dibully sama orang-orang di belakang gua, depan-depan gua gini. Bener. Karena terlalu polos gitu loh. Tapi apa? Cerdiklah. Oke. Nah teman-teman gini. Kita punya gen dari Tuhan kreatif. Amin. Kreativitas Allah ini yang membuat kita cerdas dan cerdik. Makanya gini, kalau lu punya masalah, lu percaya. Lu pasti ada aja cara, entah buat ngeles, buat belak-belok, set gitu kan. Kayak bajai. Atau sebaliknya, kalau lu punya masalah, ada aja jalan keluar. Betul gak? Itu bukti bahwa apa? Teman-teman semua cerdas. Bilang dong sama sebelahnya, cerdas lu gitu. Bukan sombong, benar. Ini lebih ke identity kita, amin. Ini identitas kita semuanya. Bahwa roh Allah tinggal di dalam diri kita yang membuat kita apa? Cerdik dan cerdas. Tapi ingat, jaga hati kita supaya apa? Tulus seperti merpati. Jadi kecerdasan kita tidak kita pakai buat ngebohongin orang lain, buat nipu orang lain, buat keuntungan diri sendiri. No. Oke, aku lanjutin ya teman-teman ya. Jadi dikatakan di sini menghakimi ini bukan ngejudge, tapi apa? Dia bisa melihat secara komprehensif, secara detail yang tadinya kalian nggak tahu. Yang tadinya nggak ngerti, tahu ngerti. Amin. Coba di sini, siapa yang berapa banyak kalian nggak tahu pekerjaan atau tugas apapun, tiba-tiba kalian dijeblosin, kalian di challenge, kalian mau, dan tahu-tahu apa? Kalian bisa tuh? Berapa banyak? Gue percaya semua kalian di sini begitu. Karena apa? Roh Allah yang tinggal di dalam diri kalian kreatif. Oke. Nah, dibilang gini. Tetapi ia sendiri tidak dihakimi atau tidak dinilai oleh siapapun. Artinya apa? Orang dunia tuh gak bisa stempel kita kayak, lo mah orang Kristen yang bisanya begini, begitu, dan lain sebagainya. Iya, kalaupun dia menilai, kalaupun mereka menghakimi, itu luaran aja. Nah, buat manusia rohani ini, teman-teman dan aku semuanya, kita anak-anak Allah ini,
semua dikasih kapasitas ilahi. Amin. Dikasih hikmat, dikasih marifat, dikasih pewahyuan. Apa tuh Kak hikmat? Hikmat itu adalah untuk memecahkan masalah. Teman-teman kalau misalkan kalian lagi ngulik sesuatu, biasanya cowok-cowok nih ya. Stuck nih gitu ya. Terus tiba-tiba ada jalan keluar. Ada mungkin coba deh caranya gini, rumusnya kayak diganti kayak gini. Tiba-tiba apa? Kalian bisa. Nah itu hikmat. Marifat apa? Marifat itu adalah sesuatu rahasia baik yang udah terjadi hari ini dan yang akan datang. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ketemu siapa namanya? Yang di bawah pohon itu? Nathanael, oke. Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu yang tadi kamu duduk di bawah pohon ara. Loh, kok Tuhan Yesus tahu? Karena marifatnya jalan. Guys, gue mau kasih tahu. Ini bukan sixth sense, bukan buat orang Kristen. No. Marifat ini adalah sesuatu tools yang Tuhan emang kasih. Suatu fasilitas yang Tuhan kasih buat siapa? Kita semua untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Oke? Dia yang bisa kasih tahu apa yang udah terjadi, apa yang hari ini, bahkan apa yang akan datang. Oke? Atau di tempat lain. Itu marifat. Pewahyuan atau revelation apa? Sesuatu penyingkapan. Oke? Tentang sesuatu firman yang kalian mungkin hari ini gak tahu. Tahu-tahu apa? Oh, Tuhan bicara banyak, Tuhan singkapin rahasia-rahasia yang tersembunyi. Itu pewahyuan. Tiga-tiganya ini dikasih kepada manusia rohani. Amin. Jadi guys, kalau kita bicara manusia rohani, ini gak bicara, wah lo hebat, lo keren, lo canggih, lo punya sixth sense, lo punya karunia. No. Ini standarnya manusia roh. Amin. Oke, yang amin 3 orang. Kenapa sih? Aku tergerak pengen share hal ini ke teman-teman semuanya. Satu, kerinduan aku terbesar adalah apa? Kalian adalah generasi yang dinanti-nantikan generasi selanjutnya oleh surga. Buat apa? Bawa warisan surga ini turun terus ke bawah. Sehingga apa? Kalian punya daya juang. Kalian juga punya satu tools, yaitu karunia Roh Kudus untuk bekerja melakukan kehendak Tuhan. Nah, ayat 16 bilang gini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran dan maksud Allah sehingga dapat memberi petunjuk kepadanya? Perhatikan di sini teman-teman. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus untuk dibimbing oleh pikiran dan maksudnya. Loh, Kak, ayat lain juga bilang pikiran kita itu kayak apa? Langit dan bumi. Betul, secara umum. Tapi buat manusia rohani guys, nggak ada yang tersembunyi. Amin. Karena apa? Roh Tuhan ada di dalam diri kita yang membuat apa? Kita tahu isi hati Tuhan. Nah, itu seputar manusia rohani. Oke. Ada yang tahu maksudnya ini, guys? Ini kayak hidup kita semuanya. Satu sisi, kita punya kerinduan buat melakukan kehendak Tuhan. Kita sayang sama Tuhan, kita mau bayar harga sama Tuhan. Oke? Ada satu kerinduan besar, misalkan kalian pengen worship, kalian pengen doa, baca Alkitab banyak-banyak segala macam. Tapi satu sisi apa? Ketarik-tarik sama daging, sama dosa. Ada yang ngalamin itu? Atau kalian udah ngeroh semua di sini? Coba kakinya pada nempel kan? Dan ini sesuatu hal yang tragis sebetulnya guys. Karena apa? Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, sifatnya adalah apa? Roh. Lawan kita, musuh kita, yang suka menggecoh kita, yang jatuhin kita. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga. Dua-duanya bersifat roh. Betul nggak? Kita sifatnya apa? Daging kelihatan. Kalau kita nggak kenal Tuhan secara pribadi, kebayang. Kita bisa ketipu-tipu sama iblis. Atau bahkan kita nggak bisa kenal Tuhan secara intim, secara personal. Nah, yang menariknya adalah gini guys.
Kita akan banyak berputar di Roma 7 ini ya. Roma 7 ayat 14 ayat 14 sampai 15. Aku bacain buat teman-teman semuanya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Aku nggak bacain semua dulu ya. Tapi gini, aku mau jelasin di sini dulu. Itulah kenapa kalau ada pertanyaan gini, ada nggak di dunia ini yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna selain Tuhan Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena hukum Taurat sifatnya rohani, manusia sifatnya apa? Daging. That's why yang bisa melakukan adalah Tuhan Yesus. Karena dia sudah menjadi manusia rohani. Nangkap sejauh ini ya. Nah, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Siapa yang punya nasib seperti ini? Kayak punya kerinduan, pengen hidup holy gitu ya. Hidup kudus, bener, gak jatuh-jatuh gitu. Atau lagi buka handphone gitu ya. Tadinya mau buka aplikasi apa? Bible. Jempolnya kepleset ke IG. Jempolnya kepleset ke toko hijau, toko orange, YouTube dan seterusnya. Ada yang ngalamin? Aku juga ngalamin. Berapa banyak kita kadang-kadang terdistract, keganggu. Kita pengen yang benar, tapi apa? Yang kita lakukan, malah yang kita benci yang kita lakukan. Kenapa itu? Kenapa, Re? Kenapa, kek? Landanya ke sini. Nah, kenapa? Karena isi dunia itu ini loh. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu isinya dunia, guys. Dan kita lahir di dunia yang isinya 3 ini, ngerti gak? Makanya apa? Kita selalu di-drive untuk apa? Selalu melakukan dosa. Pengen sesuatu hal yang sifatnya memuaskan nafsu kita. Kalau ada sesuatu hal yang ngedistract mata kita, kita kayak rasanya apa? Kepo. Bawanya, coba deh ikutin. Coba kita challenge. Buka, explore IG kalian semuanya. Gak usah. Tahu, explore di IG. Siapa yang sering kejebak di situ? Gak ada, waduh holy semua, aku deh. Oke. Kadang-kadang apa? Kita gak pengen kan belok ke sana, tapi gara-gara ada satu. Siapa kek ini yang nge-follow? Ya. Karena apa? Keinginan mata. Oke? Yang kedua kayak keangkuhan hidup, bicara tentang apa? Kesombongan. Bahwa segala sesuatu hal untuk siapa? Aku, gua, dan gua. Nah, ayat 21-nya dibilang gini. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Berapa banyak di sini yang mengalami kayak capek sama hidup sendiri. Up and down. Semangat lagi, berapi-api lagi, tiba-tiba apa? Bad mood. Oke. Karena apa? Entah, mungkin dosa, mungkin mood kita, dan lain sebagainya. Dua-dua dibilang ini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Paulus sampai bilang gini guys. Itu udah ditemuin sama siapa? Sama Paulus. Celaka gue. Gue pengen melayani Tuhan. Tapi apa? Gue jatuh juga dalam dosa. Gue pengennya mau terus berdoa berpuasa. Tapi apa? Mata gue gak kuat ngeliatin martabak. Banyak banget distraksinya. Terus dibilang apa?
Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Capek gak sih? Ternyata guys, pergumulan kita semua itu juga pergumulannya siapa? Para rasul. Pengen banget hidup bener, nanjak gitu ya. Gak jatuh-jatuh gitu. Tapi kenyataannya apa? Realitinya apa? Kita jatuh juga. Nah, kabar baiknya apa? Ini menarik nih, Roma pasal 7 itu sebenarnya nyambung di Roma pasal 8. Karena apa? Kalimat Roma pasal 8 ayat 1-nya dibilang gini. Jadi sekarang, oke, ini versi TSI dulu ya. Kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Allah yang sebenarnya patut kita terima. Mengapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa, tetapi taat kepada pimpinan roh Allah. TB2-nya dibilang gini guys. Oleh sebab itu sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini. Sebab hukum roh yang memberi hidup yang telah memberikan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat tadi kalau kita baca-baca, kita menemukan beberapa hukum. Yang pertama apa? Hukum dosa. Paulus menemukan itu. Dan menemukan hukum maut. Tapi dia juga menemukan jawabannya untuk mengalahkan dua hukum itu. Yaitu apa? Hukum roh. Oke, aku jelasin pelan-pelan. Hukum dosa. Prinsip dalam diri manusia yang mendorong untuk berbuat dosa. Semua manusia yang terlahir daging ini pasti arahnya naturnya apa? Pengen berbuat dosa. Upah dosa adalah, nah itu hukum yang kedua. Oke. Akibat dosa adalah maut, kematian rohani maupun jasmani. Paulus berjuang melawan hukum dosa dan hukum maut ini guys. Dia sampai bilang, celaka gue manusia ini udah melayani Tuhan tapi dagingnya tarik-tarikan. Akhirnya terjawab. Yang memerdekakan adalah apa? Hukum roh. Yaitu kuasa dari Roh Kudus yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Apa itu Kak? Hukum roh. Oke, sebelum ke sana ada ringkasannya kayak gini. Oke. Hukum dosa itu dari sifat dosa manusia. Kerja atau kuasanya apa? Mendorong untuk berbuat dosa. Naturnya untuk berbuat dosa terus. Akibatnya apa? Kita terikat dan mengalami rasa takut. Solusinya apa? Salipin manusia lama kita. Yang kedua hukum maut, akibat dari dosa. Itu membawa kita kematian rohani dan bahkan kematian kekal. Akibatnya apa? Jauh dari Allah. Karena biasanya orang yang terus hidup di dalam dosa, dia akan takut dan malu untuk datang sama Tuhan. Betul gak sih? Kalau kita lagi kepleset jatuh dalam dosa gitu ya. Bawanya apa? Enggak, gue gak berdoa. Nanti ditunjuk sama teman-temannya buat sharing atau fellowship, lo doa dong. Enggak, janganlah. Kenapa? Enggak, pokoknya jangan. Karena mungkin kerasa gak layak. Nah ini karena apa? Kita tinggal dalam dosa. Solusinya apa? Hidup baru dalam Kristus. Hukum roh, yaitu dari Roh Kudus. Memberi kekuatan untuk hidup kudus, hidup dalam damai dan kuasa Allah. Solusinya apa? Dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hukum roh ini adalah apa? Lo mulai kenal Tuhan. Dan lo mulai belajar nangkap isi hati Tuhan melalui apa? Intuisi kalian. Supaya apa? Kalian hidupnya dipimpin sama Roh Kudus. Karena kalau enggak teman-teman kita udah pastilah dipimpin sama apa? Daging kita. Karena isinya dunia 3 itu tadi. Oke? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau kita enggak menyerahkan diri sama Roh Kudus, udah pasti ke bawah arus, udah pasti. Nah, aku mau recall ini juga teman-teman ya. 3 unsur manusia. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dibilang apa?
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Aku mau ingetin teman-teman semua, kita itu punya 3 unsur, yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Makanya kita itu sebenarnya disebut apa? Manusia rohani yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh daging. Aku ulang. Kita itu adalah manusia rohani yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh daging. Jangan kebolak-balik. Kadang nih kita latah tubuh jiwa roh. Salah, aku gak bilang itu salah segala macam. Tapi Bible nulisnya apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Supaya apa? Ngingetin teman-teman bahwa manusia kita unsurnya adalah manusia rohani. Amin. Amin. Supaya apa? Pemikiran kita nggak selamanya ada di korban. Gue manusia daging yang lemah, gue banyak busuknya, gue berbuat salah, gue berdosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau kalian ubah di sini, identitas kalian sudah dimenangkan, lahir baru, kalian akan menyadari bahwa identitas kalian adalah manusia rohani. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah. Nah, caranya gimana Kak? Supaya kita membangun manusia rohani kita. 3D. Duduk, dengar, dilakukan. Yang pertama, duduk. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sorry, aku ngambil gambarnya Maria yang bewokan kacamata. Oh Mario. Bukan Maria, sorry. Ayat ini menarik. Dan ini menjadi kontroversi. Kak, tapi kalau nggak ada Martanya siapa yang ngurusin makanan? Bener ya? Tapi gini, oke lah, kita butuh itu semuanya. Tapi di amplified, di The Passion ini kalau nggak salah ya. Dibilang Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. She is undistracted. Garis bawahi dulu ya. She is undistracted. And I won't take this privilege from her. Mary telah menemukan sesuatu yang penting yang dia pilih. Yaitu apa? Duduk di bawah kaki Tuhan. Oke? Dan pilihannya ini membuat dia gak terdistract. Sesuatu apa yang di luar. Sesuatu apa yang kelihatan nyenengin. Aku mau tanya sama teman-teman. Yang kalian suka aktif, kalian traveler, kalian penyuka adventure dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalian dipaksa untuk puasa, duduk di rumah selama 1 minggu. Kuat gak? Yang biasanya aktif, terus kalian kerjain di balik meja. Gak yakin. Artinya apa? Duduk itu bukan sesuatu hal yang mudah sebetulnya. Oke? Kak, tapi kalau aku capek pengen duduk. Iya iyalah gitu. Tapi ini duduk beda. Sesuatu hal pilihan untuk apa? Ketika kita lagi sibuk, lagi aktif, lo mau gak duduk? Lo lagi aktif pelayanan, diundang ke sana kemari, lagi laku, ya kan? Diminta pelayanan ke sana kemari, disuruh duduk sama Tuhan. Gampang gak? Enggak. Tanya yang udah full timer, tanya yang udah melayani semua. Alasannya apa? Tuhan, kasihan jiwa ini kemarin baru bertobat. Tuhan, kasihan kemarin dia lagi baptis. Tuhan, dia lagi butuh di mentoring Tuhan. Tuhan, dia lagi butuh di ini, Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lama-lama apa? Lo terjadi Tuhannya. Dan ini gue ngalamin loh. Yang gue tadi sebut gue. Ketika Tuhan bilang, Gus, stop. Beberapa waktu lalu, Kak Anton nanya ke aku gini. Liatin terus gitu ya. Kenapa nih matanya kayak gitu? Nanyanya apa? Sadis sih. Pak, kapan terakhir
Sabat. Gue ketawa. Iya Pak, peace, Agustus, gue sabat. Jujur gak gampang. Tapi kita harus belajar. Karena apa? Yang kita layani itu Tuhan, bukan mimbar. Amin. Lu jangan royokan main musik, posisi WL, singer, apapun. No. Pelayanan kita paling utama adalah di tempat hadirat Tuhan, melayani pribadi Tuhan. Jangan ke distract. Mimpi kalian bukan pengen jadi pelayan yang terkenal. No. Mimpi kita satu, pengen serupa seperti Kristus. Amin. Dan kita bisa lakukan di mana? Duduk di bawah kaki Tuhan, dengerin dia ngomong, dengerin dia ngajar, dengerin apa yang Tuhan mau. Satu momen teman-teman ya, 2010. Aku punya imajinasi gini, Tuhan pengen dong jadi pelayan ke sana kemari ke daerah-daerah, punya pelayanan banyak, aktif melayani segala macam gitu kan. Setelah sekian tahun guys, sampai gak punya hidup tanda petik. Kayak rindu banget Tuhan, pengen banget kayak dulu. Dasar manusia ya. Iya gak sih? Kadang-kadang gitu, pengen kayak sesuatu gitu ya. Pengen pengharapannya tercapai, tapi udah di sana kayak apa? Balik lagi ke sini. Manusia daging begitu guys. Nah, apa yang kita bisa lakukan waktu duduk guys? Satu, berdoa. Lu bisa baca firman atau renungan, lu denger khotbah, lu worship, atau bahkan yang udah bisa bahasa roh. Pulang dari tempat ini, belajar duduk. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau duduk kayak gini mah kalian udah bisa. Duduk di bawah kaki Tuhan. Membiarkan segala sesuatunya Tuhan yang take over. Nah, kekuatan seseorang bukan terletak saat dia mencapai sesuatu, tetapi saat diam dan duduk mengizinkan Tuhan ambil alih semuanya. Yang kedua adalah apa? Dengar. Ini gampang gak? Enggak juga. Dengar itu mengasihi, betul gak sih? Coba, kalau ada orang yang sharing sama kalian, ya, kalian ada yang curhat, Kak begini. Lama-lama 5 menit lo akan fine-fine aja. 10 menit lo gak dikasih ruang buat ngasih feedback. 15 menit lo jadi pendengar, 30 menit lo jadi pendengar aktif. Lama-lama apa? Capek. Karena mendengar di sini adalah memberikan atensi, memberikan perhatian. Coba kalau misalkan lo ada yang ngomong, lo lagi cerita, lo lagi ngomong. Terus lawan bicara lo mainan handphone. Sebel gak? Enggak ya? Wih keren banget loh. Karena apa? Itu gak respect, itu gak menghargai. Kecuali kalau ada apa izin, sorry bentar ya, aku mau balas teks dulu. Sok. Tapi fokusnya apa? Mendengar ini adalah memberikan atensi. Makanya di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, aku langsung potong di sini ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ini kejadian siapa? Saul. Waktu dia mengambil porsinya siapa? Samuel. Dia bukan memberi korban bakaran ke Tuhan, itu bukan tugasnya. Tugasnya siapa? Samuel. Tapi karena gak datang-datang Samuelnya, Saul ambil posisinya Samuel. Dan itu yang membuat dia apa? Tidak dikenan Tuhan, diambil posisinya. Jadi apa? Bukan sesuatu achievement lu, bukan. Tapi lo denger gak? Tuhan suruh, lo denger gak hati lo yang menggerakkan itu? Amin teman-teman. Nah, apa yang kita bisa dengar? Satu, bisa dengar suara Tuhan. Yang kedua, dengar firman, dengar worship, dan dengar arahan. Ini juga penting. Karena ketika kalian dengar ini tadi semua, kalian lagi meletakkan kekuatan kalian. Kalian lagi meletakkan eksistensi kalian untuk apa? Milih humble yourself. Milih kerendahan hati untuk apa? Diisi. Amin. Dan yang ketiga dan terakhir adalah apa? Lakuin dong.
Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 TSI dibilang gini. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja udah cukup. Kadang-kadang ada yang bangga, ada yang puas, udah baca sehari 10 pasal, 20 pasal. Kalau lo gak ngelakuin 1 ayat aja, percuma. Oke? Lebih baik apa? Lakukanlah firman 1 ayat ketimbang lo baca 10 pasal 1 hari. Oke. Dari ketiga ini, teman-teman, aku mau tarik satu kesimpulan. Keluaran 3:12 begini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Apa yang kita bisa tarik dari firman ini, teman-teman? Bangsa Israel itu dikeluarin dari Mesir dengan tujuan apa? Supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Teman-teman dan aku semua dilepasin dari manusia lama, dilepasin dari keterikatan. Untuk apa? Beribadah, membangun manusia rohani. Jangan salah. Oke? Ini esensinya. Makanya apa? 1 Korintus 6 ayat 20 dibilang gini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa guys? Aku akan tutup kalimat ini. Kalau rohmu gak sibuk, pasti dagingmu lemah. Kalau lo gak menyibukkan untuk melakukan kehendak Tuhan, lo akan ngedaging, percayalah. Lo akan ngikutin nafsu, lo akan ngikutin dorongan-dorongan untuk memuaskan nafsumu. Mau gak hari ini aku ajak teman-teman semua untuk oke, yuk kita ambil keputusan. Diam, duduk, dengar. Ngelakuinnya kapan? Selesai ibadah. Yuk kita berdoa. Aku izinin teman-teman semua ambil momen sebentar. Aku pengen teman-teman semua merefleksikan firman ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar sermon. Tapi sebuah momen di mana ini keputusan kita untuk kembali masuk ke dalam jalur, ke dalam jalan yang harus kita tempuh. Mungkin kalau teman-teman hari ini lagi lelah, capek sama diri sendiri yang bolak-balik, jatuh bangun di dosa yang sama mungkin. Teman-teman lagi terbelenggu sama satu dosa, terikat sama satu dosa. Kalian susah untuk cabut, kalian susah untuk keluar. So, ini momen untuk kita disegarkan, untuk kita dilepaskan. Dan aku mau ajak teman-teman berdoa sekali lagi untuk undang Tuhan Yesus sekali lagi kayak gini. Ikuti doaku ya. Tuhan Yesus, sekali lagi aku mau buka hatiku. Menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan bersemayamlah di dalam hatiku untuk selama-lamanya. Silahkan Tuhan, Engkau yang duduk di atas tahta hatiku, berkuasa sekarang sampai selamanya. Lepaskan aku Tuhan daripada yang jahat. Lepaskan aku Tuhan dari setiap belenggu. Lepaskan aku dari setiap keterikatan dosa. Dan bawa aku masuk dalam rancangan-Mu yang besar. Izinkan aku berdoa buat teman-teman semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mulai melawat. Roh Kudus mulai bicara. Roh Kudus mulai memerdekakan. Yes, di dalam nama Tuhan Yesus. Kinarabataka sikinaturiana fakiara. Hino kinatika namukana sikinaturana hamfania sikini.
Emorana makarana sekinatoria. Yes, yang rohnya selama ini padam, di dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang selama ini rohnya terpendam sama belenggu dosa, sama mengasihani diri sendiri, sama rasa malu di hadapan Tuhan. Koraba sikinatoria nama kuriana sikina. Yes, saat ini bangkit, 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 dan mulai terbakarlah di dalam nama Tuhan Yesus. Shifuria kinatoria shikinatoria. Yes Lord, yes Lord. Kita naikkan satu pujian. Kita mau worship. Kita mau sembah. Aku minta teman-teman pribadi lepas pribadi connect dengan Tuhan. Bawa keterikatan teman-teman sama Tuhan hari ini. Bawa belenggu apa yang selama ini teman-teman terus jatuh di dalam lubang yang sama. Tuhan mau lepasin teman-teman sore hari ini. Please, Roh Kudus. Please, welcome. Aku meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kasih gambar, ada kain berwarna, kain putih yang kena noda. Dan waktu Tuhan Yesus ampuni kita, kain ini jadi putih bersih. Aku mau declare di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kalian semua hari ini ditebus dengan darahnya yang mahal. Hidupmu jadi kudus, hidupmu menjadi putih bersih. Aku berdoa, api Roh Kudus sudah dinyalakan. Apinya gak pernah padam. Apinya terus membakar teman-teman semua untuk lapar dan haus akan Tuhan. Terus memiliki kehausan. Bahkan engkau gak akan nyaman lagi kalau sehari gak memuji Tuhan. Engkau gak akan nyaman lagi kalau engkau sehari gak dengar firman. Dan engkau gak nyaman lagi kalau engkau sudah disuruh Tuhan tapi engkau gak lakuin. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam hatimu mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku meteraikan Tuhan generasi ini Tuhan. Mulai hidup dalam pimpinan Roh-Mu. Mereka mulai hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah generasi demi generasi dimerdekakan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Dan aku meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesuslah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami semua. Sama persis yang surga sudah tentukan buat kami semua. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Amin.